Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 19104169908, kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Segmentasi Targeting Positioning. Yang pertama, segmentasi pasar. Philip Kotler dan Gary Armstrong, segmentasi pasar yakni pembagian sebuah market menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Membagi pasar maksudnya adalah membagi pasar yang berbeda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang sama atau homogen sehingga menghasilkan segmen pasar yang terdiri dari kelompok konsumen yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan dan keinginan. Segmentasi memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. 2. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. 3. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. 4. Segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural sebagai dasar lebih lanjut untuk segmentasi pasar. Segmentasi sosiokultural yang memiliki variabel sosiologi atau kelompok dan antropologis atau budaya dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial, budaya dan subbudaya, lintas budaya atau segmentasi pemasaran global. 2. Targeting. Setelah mengsegmentasi pasar, kita juga harus memulai melakukan targeting. Untuk melakukannya, yang pertama kita harus mengetahui seberapa besar target pemasaran yang akan kita targetkan dengan aktual data dan ekstrapolasi. Kita harus menentukan yang pertama market share, yang kedua market size, yang ketiga kompetitor, keempat your market, yang kelima atribut USP, yang keenam kebutuhan konsumen, yang ketujuh USP kompetitor. 3. Produk positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. 1. Atribut produk. Saat ini telah banyak ditemukan produk minuman teh dalam kemasan, namun diposisikan sebagai minuman ringan seperti minuman soda. 2. Manfaat produk. Produk dikaitkan dengan kegunaan tertentu, meskipun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama. 3. Harga dengan kualitas terbaik. Strategi positioning melalui harga tidak selalu identik dengan harga yang lebih murah saja, tetapi juga dengan memberi harga yang pantas sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan. 4. Menurut pemakai, strategi ini biasanya membutuhkan pencitraan dari brand ambassador atau model yang ditunjukkan untuk mewakili iklan perusahaan. 5. Menurut pesaing, strategi ini menggunakan pesaing biasanya untuk memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada pesaing utamanya. 6. Kategori produk. Produk diposisikan sebagai leader dalam suatu kategori produk. Biasanya, bisnis yang menggunakan strategi ini hanya mengkhususkan pada satu produk, walaupun memiliki beberapa varian atau tipe produk. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.